Masih di Sindo Sore, pemirsa, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan IOC akhirnya mencapai titik temu sebagai buntut dari polemik visa atlet Israel pada kejuaraan dunia senam di Jakarta yang baru saja berakhir. Dalam dialog yang digelar di markas besar IOC di Lausanne, Swiss, sore waktu setempat, delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyampaikan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini termasuk kebijakan pemerintah, kondisi sosial, serta langkah untuk menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan event berkala dunia itu. Penjelasan tersebut diterima dengan baik oleh IOC dan menghasilkan titik temu positif yang membuka kembali ruang komunikasi dan kerjasama antara kedua belah pihak. Buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta, IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraan mereka bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi internasional untuk tidak menggelar event ataupun pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Salah satu fokus utama dalam kerjasama ini penguatan sistem informasi mineral dan batu bara atau SIBARA. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam kerjasama ini adalah penguatan sistem informasi mineral dan batu bara yang nantinya akan terhubung langsung dengan data sektor kehutanan. Melalui sistem ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau PNBP dapat langsung terdeteksi dan otomatis diblokir aktivitas produksinya. Asosiasi itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan.
beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kepatuhan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi. Dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Purbaya mengklaim potensi penerima negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar. Namun Menteri Keuangan belum berani mengungkapkan besarannya meski sempat menyebut bisa mencapai ratusan triliun. Rendahnya serapan anggaran di sejumlah daerah menjadi perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti para sekretaris daerah untuk lebih bijak dalam penyerapan anggaran guna kepentingan masyarakat. Mendagri Tito Karnavian menyinggung rendahnya serapan anggaran daerah di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Saat memberikan pengarahan di hadapan 1.104 sekretaris daerah, Kepala Bapeda se-Indonesia di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Mendagri Tito menyoroti masih ada beberapa daerah yang belum maksimal dalam pengelolaan anggaran daerah, salah satunya dengan menyimpan uang di bank. Tito dengan tegas memberikan ultimatum agar polemik pengalihan sebagian anggaran transfer ke daerah segera difungsikan agar Pemda lebih fokus dan efisien dalam membelanjakan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat. Anggaran ini pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik. Baik karena orangnya atau karena situasinya. Ada orang yang nggak bisa mengelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah kena. Atau karena situasi tarik menarik dengan DPRD, itu dibuktikan juga dengan DPRD yang berdol desa banyak. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah sejumlah keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam program Rumah Rakyat tahun ini. 2 diantaranya adalah pembebasan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan persetujuan bangunan gedung. Marwarar menjelaskan program rumah subsidi tahun ini menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan total 350.000 unit. Adapun sejak Januari hingga pertengahan Oktober sudah lebih dari 208.000 rumah yang diserahkan pada penerima manfaat. Selain bebas BPHTB dan PBG, program tersebut juga menawarkan bunga kredit yang disubsidi 5% per tahun dan uang muka hanya 1%. Harga rumah subsidi pun tergolong terjangkau, berkisar 166 juta rupiah dengan luas tanah 60 meter persegi. Yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu.